Ya, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan ya. Sebagaimana tujuan dari kita belajar akuntansi biaya adalah untuk menentukan harga pokok produksi per pesanan atau per unit ya, dengan tepat dan teliti. Ya, harapannya dengan kita mempelajari akuntansi biaya ini, kita bisa dapat lebih cermat dalam menghitung harga pokok produksi. Ya. Apa sih keuntungan informasi harga pokok produksi per unit atau per pesanan ini? Yang pertama adalah untuk menentukan harga jual yang akan dibebankan ke pemesan. Ya. Harga pokok produksi atau bahasa awamnya mungkin berapa sih modalnya gitu ya. Nah, itu menjadi acuan kita untuk menentukan harga jual. Kalau perhitungan harga pokok produksi kita tepat dan teliti serta benar, mudah-mudahan kita tidak menentukan harga jual yang salah. Bayangkan kalau kita salah dalam menentukan harga pokok produksi. Kalau harga pokok produksi kebesaran, berarti ngaruh tuh harga jual juga menjadi tinggi. Harga jual menjadi tinggi bisa menyebabkan kerugian karena customer pasti akan berpikir, wah kok beli bolu di Bu Popon mahal ya, padahal dengan bolu yang sama di sana lebih murah, ke sana aja deh gitu loh. Akhirnya kita rugi karena customer pada lari ke kompetitor gitu loh. Kenapa kok customer nggak mau beli ke Ibu? Karena ternyata Ibu salah ngitung harga pokok produksinya. Seharusnya untuk kue bolu yang standar seperti ini harganya nggak segitu gitu loh. Jadi hati-hati ya. Begitu pula kalau kita menetapkan harga pokok produksi atau menghitung harga produksi salah. Mungkin terlalu rendah. Kalau terlalu rendah memang customer banyak yang beli. Karena kenapa? Harga jual jauh lebih rendah. Tapi laba kita tipis banget gitu loh, nggak maksimal. Jadi intinya informasi perhitungan harga pokok ini penting banget ya untuk menetapkan harga jual yang benar ya. Jadi nggak salah sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal ya. Yang kedua adalah mempertimbangkan menerima atau menolak pesanan. Ya, jadi harga pokok ini kan istilahnya awamnya adalah modalnya. Example saya Ibu bikin kue modalnya atau harga pokoknya satu kue misalkan 50.000 modalnya doang ini ya. Terus ada orang yang mau beli Bu Popon beli kue dong gitu loh, kue bolu. Terus Ibu bilang, "Boleh Bu, harganya 50.000 ya." Terus customer nawar, "Bu Popon jangan 50.000 dong, 40.000 deh," gitu loh. Maaf, misalkan ada customer yang mau beli, tapi Ibu bukan jual 50.000, sorry, itu 50.000 baru modalnya. Ibu misalnya jual 75.000, Ibu mengambil untung 25.000 gitu ya. Kemudian ada orang yang nawar, "Ya Bu Popon kemahalan 40.000 deh," misalnya seperti itu. Ibu Popon terima nggak? Ibu otomatis akan menolak. Karena kenapa? Modalnya aja 50.000, dia nawar 40.000, ya otomatis Ibu tolak karena Ibu nggak memperoleh untung, yang pasti rugi, ya nggak? Tapi kalau misalnya, "Ya udah deh Bu Popon 60.000 ya," gitu ya. Nah, Ibu terima nggak? Ya terserah Ibu gitu loh. Kalau Ibu mau dapetin laba yang kecil, yang tipis, ya pasti Ibu terima. Lumayan nih 10.000 ya, mungkin penglaris istilahnya. Tapi kalau memang enggak pun nggak apa-apa. Karena 60.000 aja udah ada untung 10.000. Nah, intinya informasi harga pokok produksi ya perhitungannya itu bisa membantu mempertimbangkan, menerima atau menolak pesanan. Jadi kita udah punya tuh angka atau harga acuan untuk menolak atau menerima pesanan. Memantau realisasi biaya produksi ya. Untuk biaya produksi terkait dengan biaya namanya juga biaya ya, kita harus terus pantau, harus kita kontrol ya, jangan sampai biaya ini jauh lebih besar dari mungkin pendapatan yang mungkin akan kita peroleh. Jadi memang harus dipantau realisasinya seperti apa ya, dan yang pasti harus kita kontrol. Yang keempat ada perhitungan laba rugi tiap pesanan. Ini menjadi informasi untuk di laporan laba ruginya nanti ya. Dan juga untuk di neracanya ya kita bisa menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca ya intinya seperti itu. Jadi banyak sekali
manfaat dari perhitungan harga pokok produksi ini. Tolong diperhatikan ya setiap poin-poinnya ya. Insya Allah suka keluar di dalam ujian. Kemudian, nah, kalau metode harga pokok pesanan ini biasanya suka ada kartu harga pokoknya ya. Fungsinya buat apa? Untuk membantu sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan. Kalau pesanan cuma 1, 2, 3, 4, 5 masih bisa ke handle, kayaknya nggak terlalu banyak kartu harga pokok. Tapi kalau udah banyak pesanan, sepertinya perlu harga pokok kartu harga pokok ini untuk membantu di dalam rekening ya, sebagai rekening nantinya ya di dalam khususnya untuk pencatatan ya intinya ya untuk pencatatan. Nah ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Di perusahaan-perusahaan yang penerapan metode harga pokok biasanya pakai form seperti ini. Tapi ini relatif maksudnya tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Ada nama jenis pesanannya apa, nomor pesanannya apa, tanggal pesanan selesai, biasanya siapa pemesannya gitu ya, jumlahnya, harga jual dan sebagainya. Oke, seperti itu ya. Nah, itu terkait dengan tadi manfaat informasi harga pokok dan juga tampilan pentingnya kartu harga pokok. Ingat, kartu harga pokok penting sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produk.